Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Ya, malam. Terima kasih sebelumnya karena sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber saya pada wawancara untuk memenuhi tugas UTS Teori Belajar Bahasa. Baik, untuk langsung saja ke pertanyaannya. Untuk pertanyaannya terdiri dari 9 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan belajar? Atau apa yang pernah Ibu dengar dan Ibu temukan terkait belajar di dalam kehidupan sehari-hari? Belajar adalah mempelajari sesuatu hal yang belum pernah kita ketahui. Misalnya, contoh seseorang yang sedang belajar seperti belajar naik motor atau naik kendaraan yang dia belum tahu gitu, suatu ilmu yang belum dia ketahui. Itu adalah yang dimaksud dengan belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, faktor-faktor apa yang mendorong seseorang agar berkeinginan untuk belajar? Faktor-faktor yang mendorong seorang berkeinginan belajar yaitu salah satu dia misalnya dia ingin bisa target yang ia inginkan gitu. Misalnya dia ingin belajar. Kenapa dia ingin belajar? Terus misalnya kayak dia ingin bisa berenang, ingin bisa bisa menyetir. Jadi faktor-faktor yang membuat dia ingin belajar itu adalah sesuatu yang ingin dia capai, yang dia tidak bisa menjadi bisa. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, menurut Ibu bagaimanakah karakteristik perilaku yang menggambarkan hasil dari proses belajar? Karakteristik yang berlaku, Mohon maaf izin ulangi, menurut Ibu bagaimanakah karakteristik perilaku yang menggambarkan hasil dari proses belajar? hasil dari belajar itu dari sesuatu yang dia tidak tahu menjadi sesuatu yang dia tahu, yang dia tidak bisa menjadi sesuatu yang dia bisa. Itu adalah karakteristik dari faktor belajar. Mungkin ada Gitu. lagi karakteristiknya yang lain Eh, selain itu? Selain itu karakteristik yang apa ya? Selain itu udah cukup itu kayaknya. Itu aja. Simple. Ya, baik, untuk pertanyaan nomor 4, tantangan atau permasalahan apa yang terjadi saat belajar? Tantangan yang terjadi saat belajar misalnya banyak. Misalnya salah satunya bisa jadi karena keadaan misalnya dia mau ingin mempelajari tentang misalnya les bahasa Inggris atau tapi tantangannya dia kan harus kursus, kalau dia nggak punya biaya susah. Jadi tekadnya dia harus belajar sendiri, lihat di buku gitu atau belajar oleh teman. Itu tantangannya. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, saat sedang mempelajari atau mendalami bahasa serta budaya yang baru, hal apa yang sebaiknya harus diperhatikan? Saat mempelajari budaya yang baru, hal yang harus diperhatikan ya. Ya. Saat mempelajari budaya yang baru, hal yang diperhatikan adalah kita harus beradaptasi dulu oleh lingkungan tempat tersebut gitu. Kalau setelah kita beradaptasi, kita tahu bagaimana kondisinya, orang-orangnya, kemudian mereka saat berbicara, seperti contohnya seperti contoh bahasa Medan misalnya. Kalau orang Medan itu biasa dengan nada keras, dia bicara dengan nada yang keras, tapi itu bukan marah. Itu memang seperti itu logatnya, budayanya. Contohnya lagi seperti orang Melayu. Kalau orang Melayu itu cenderung bahasanya itu agak mendayu-dayu. Nah, itu juga orang Sunda juga bahasanya kan kayak gitu kan, lebih halus. Orang Betawi bahasanya dia apa adanya. Orang Betawi apa adanya, berbicara apa adanya gitu.
Baik, untuk pertanyaan yang nomor 7, bagaimana cara Ibu dalam mempelajari bahasa atau budaya yang baru Ibu kenal? Cara mempelajari budaya yang baru, caranya adalah, kita, banyak, memahami kosakata, di daerah tersebut. Misalnya ketika saya waktu itu pindah dari Jakarta ke Padang pertama kali saya pindah sekolah itu. Nah, itu saya sama sekali tidak tahu bahasa Minangkabau. Kemudian saya mempelajari kosakata-kosakata, misalnya makan dalam bahasa sana apa, misalnya kalau air apa, itulah memahami kosakata yang ada di daerah tersebut. Kemudian, menjadikan kalimat, itu salah satunya itu salah satunya itu. Kemudian, karakteristik orang gitu ya, apa namanya, nada bicaranya, nada logatnya bagaimana gitu, seperti itulah. Baik, untuk pertanyaan nomor 8, faktor-faktor apa saja yang mampu berperan untuk meningkatkan kemampuan mempelajari bahasa yang baru? Faktor-faktor Apa saja yang mampu berperan untuk meningkatkan kemampuan mempelajari bahasa yang baru? faktor yang mampu berperan untuk mempelajari bahasa yang baru, faktor yang sangat Meningkatkan, mohon maaf. apa, faktor yang Faktor-faktor yang mampu meningkatkan kemampuan mempelajari bahasa yang baru. yang mampu meningkatkan, yaitu, apa, ini, apa namanya, ini kita, rutinitas kita gitu. Bisa kita, berkomunikasi dengan orang di bahasa yang baru itu, di daerah tersebut yang baru kita, misalnya kita baru masuk, kita baru pindah di suatu tempat. Nah, faktor yang biar kita bisa lebih lancar bahasanya, kita harus sering belajar, mencoba bahasa daerah tersebut gitu. Walaupun kita tidak bisa, sedikit-sedikit kita ucapkan, kita coba walaupun mungkin tidak lancar atau, bahasanya kurang halus seperti orang tersebut, tapi kita, terus, mencoba melatih gitu, berkomunikasi gitu, pelan-pelan. Nanti lama-lama kalau kita sudah sering berkomunikasi, insya Allah akan lancar. Baik, yang terakhir, yang pertanyaan nomor 9, apa yang perlu Ibu lakukan ketika Ibu terkejut saat berhadapan dengan budaya dan lingkungan yang baru Ibu jumpai? Hal yang membuat Hal yang maaf, saya ulangi, apa yang perlu Ibu lakukan ketika Ibu terkejut saat berhadapan dengan budaya dan lingkungan yang baru Ibu jumpai? Misalnya, di kita, kita baru memasuki, daerah tersebut, kita baru tinggal di daerah tersebut, kemudian kita terkejut dengan budaya tersebut, misalnya, tidak seperti budaya kita sebelumnya gitu, sebelum kita tinggal gitu. Apa yang kita lakukan, ya kita harus, beradaptasi, kita harus mengikuti gaya mereka gitu. Misalnya contohnya, jadi kita caranya itu dengan cara beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Contohnya ya, budaya dari budaya Jakarta, ke budaya misalnya Minangkabau. Di budaya Jakarta itu, orangnya, langsung, misalnya contohnya kayak blak-blakan, apa adanya gitu, kalau tidak suka menunjukkan gitu. Sedangkan kalau di Minangkabau mereka tuh, ini, apa, tidak tidak blak-blakan gitu. Mereka lebih cenderung dengan cara, contohnya kayak menyindir, menyindir halus gitu, tidak langsung gitu. Jadi beda budaya gitu, beda budaya ya di Jakarta sama di Minangkabau itu beda budaya, dan caranya itu supaya kita tidak kaget, kita harus beradaptasi dengan budaya tersebut. Kita harus mengikuti mengikuti, budaya mereka gitu, supaya kita bisa diterima di daerah tersebut, seperti itu. Baik, Ya. cukup sekian wawancara dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Iya. Terima kasih banyak karena sudah menjadi narasumber saya pada wawancara kali ini. Ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.